mulai kemarin katanya dulu dicari saya, kebetulan saya itu 3 hari terus sibuk. Iya. dinas pendidikan ada saya lihat wajahnya penuh tanda tanya. Iya, saya ada sesuatu yang mau saya ceritakan sama Bu Arini Tentang kondisi di kelas atau di kantor. kondisi di kelas Bu, tentang apa, tentang pembelajaran yang saya lakukan setiap hari bersama anak-anak. Nah, harapan Bu Wiji apa ini dari obrolan kita nanti, apa yang diinginkan? Harapan saya dari obrolan hari ini, siang ini gitu ya, saya itu mendapat solusi, kira-kira seperti itu, mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi itu. Baik, berarti hari ini saya siap menjadi pendengar yang baik. Jadi saya beri waktu untuk bercerita, curhat, kita santai ya Bu Wiji ya. Silakan. Apa dulu ini? Gini loh, waktu pembelajaran atau waktu jam saya di kelas itu, anak-anak itu kayak gaduh, kayak apa ya, berisik, rame gitu, terus nggak bisa diam, terus apa itu suka keliling. Jadi selesai pembelajaran itu selalu berkeliling. Biarpun jam pelajaran waktu saya itu belum selesai itu seperti itu. Semuanya ya itu ya? Atau hanya beberapa tapi mendominasi? Beberapa tuh. Kalau semuanya enggak, tetapi ada yang anak yang di situ tetap jaga itu mungkin anaknya apa ya? Terlalu aktif atau gimana Bu ya? Nah, kira-kira kira-kira Bu Wiji bisa nggak maksudnya mengetahui penyebab awalnya apa? Kenapa di kelas ini bisa seperti ini? Penyebab awalnya itu kalau saya amati itu, kemarin tuh saya amati 2 minggu ini saya amati, itu penyebabnya itu kayaknya sih mereka jenuh mungkin ya, jenuh terus bosan, terus apa ya, mungkin pembelajaran saya monoton Bu, jadi mungkin kurang variasi atau gimana Bu gitu. Garis bawah Iya. ya pembelajaran. Nah ini pakai model apa Bu Wiji? Nah, belajar apa metode, modul atau pendekatan apa yang digunakan? Saya biasanya kalau pembelajaran waktu saya itu saya lebih sering menggunakan ceramah Bu. Jadi saya yang apa ya, yang ngomong, anak-anak yang mendengarkan seperti itu. Mungkin dari situ anak-anak mungkin apa ya, kayak jenuh ya mendengarkan orang ngomong, jangan kan anak-anak. Saya saja ya seperti itu ya. Saat rapat mendengarkan ngomong tuh di depan gitu ya. kan jenuh ya. Mungkin anak-anak juga mengalami seperti itu. Nah di kelas itu kondisi anak-anak itu bagaimana pada saat menerapkan metode ceramah tanpa diselingi dengan model yang inovatif, istilahnya mereka gimana? Maksudnya musrek atau mereka diam atau ngantuk atau apa? Awalnya waktu saya itu menerapkan pembelajaran, mereka mendengarkan sama seperti umumnya itu mendengarkan Bu ya, menyimak dengan jelas apa yang saya jelaskan, terus mendengarkan, terus mengajarkan sesuai dengan tugas yang saya kasihkan seperti itu. Tapi pada pertengahan pembelajaran itu pasti mereka seperti itu, pasti ada yang rame, kayak kurang fokus gitu. Padahal yang misalnya pembelajaran itu misalnya akan dikemas oleh Bu Wiji, misalnya akan nanti membuat prakarya sesuatu, itu mungkin mereka akan aktif semua ya. Jadi misalnya ada anak yang ngantuk gitu, kemudian mereka senang karena mereka akan mengerjakan sesuatu. Nah kira-kira planning Bu Wiji ke depannya apa untuk merubah kondisi kelas ini supaya anak-anak aktif kembali? Planning saya Bu, karena anak-anak hanya aktif saat saya seperti kata Ibu Arini tadi, anak-anak hanya aktif atau semangat itu hanya saat mengerjakan tugas membuat prakarya ya. Sedangkan kalau tugas mengerjakan soal atau apa itu anak-anak itu kayak malas gitu. Nah, planning saya ke depannya agar anak-anak itu tetap semangat sampai
akhir pembelajaran itu planning saya itu saya akan berusaha atau membuat pembelajaran yang bervariatif. Terus seperti video-video pembelajaran, terus saya akan cari video-video dari YouTube, terus lebih banyak mungkin saya selingi dengan ice breaking atau menyanyi di tengah-tengah pembelajaran itu. Nah, terkait ini sudah sejauh mana? Jadi perencanaannya sudah sampai di mana? Apakah nanti misal minggu depan ya kan kita mungkin berganti materi, apakah planning ini sudah bisa diterapkan sehingga nanti kita bisa memantau bagaimana progres atau perkembangan siswa di kelasnya dulu. Planning sejauh ini sudah saya terapkan. Saya coba bertahap Bu ya. Saya coba terapkan. Anak-anak itu pembelajaran tidak hanya ceramah saja, tapi juga saya kasih video pembelajaran. Nah, nanti anak-anak itu juga akan diskusi bersama, terus saling bergantian presentasi di depan kelas. Nah, ternyata saat seperti itu sangat-sangat sangat-sangat membantu saya biar tidak hanya saya saja yang ngomong. Intinya seperti itu, gantian anak-anak ya. Sekarang anak-anak itu yang berinteraksi dengan temannya, terus saling berdiskusi begitu, terus presentasi di depan kelas itu juga mereka sangat sangat antusias. Dan ini sudah sudah dimulai ya? Iya, sudah. Saya sudah mulai mencoba untuk pembelajaran yang berpihak pada murid itu Bu. Dan merasakan hal yang berbeda ya. Iya. Bu Wiji, ya. Iya. Kira-kira Bu Wiji ya, dari beberapa planning yang sudah Bu Wiji rencanakan, ada satu hal yang mungkin nanti Bu Wiji harus konsisten. Nah, kira-kira Bu Wiji nanti akan konsisten di hal apa? Yang harus konsisten itu saat itu Bu, memberikan materi mungkin ya. Sekarang kalau kemarin kan materi yang saya berikan itu hanya dari buku paket saja gitu. Sedangkan sekarang lebih bervariatif. Saya bisa cari di YouTube, saya bisa cari di majalah, di Google, di browser, dan anak-anak juga bisa mencari sendiri. Nanti kan kayak menyanyi itu kan ada sebagian anak yang mungkin juga tahu liriknya, tahu nadanya, dan sebagian juga yang tidak tahu lah. Mungkin itu bisa saya buka YouTube dan anak bisa melihat bagaimana menyanyi kayak lagu daerah gimana, mungkin seperti itu Bu. Nah, nanti mungkin selepas obrolan ini, kemudian nanti Bu Wiji akan kembali, saya juga kembali. Kira-kira nanti pada pertemuan selanjutnya sudah siap ya Bu Wiji untuk mengimplementasikan semua planning-planning ini? Insya Allah siap Bu. Dan sudah kelihatan agak sumringah sekarang karena sudah berbagi cerita ya Bu Wiji. Saya sudah plong gitu loh. Ada yang mau saya saya ajak sharing gitu Bu. Kalau kemarin kan ada yang mau diajak sharing ya, tapi kan tidak seperti Bu Ari ini gitu loh, langsung memberikan saya gimana solusinya seperti ini, gimana gini gitu. Kalau dengan Bu Ari ini kan langsung plong gitu loh, apa yang tadi saya pendam Ini itu harapannya bertanggung jawab ini harus ada loh ya, dari Bu Wiji, dari Bu Wiji nanti kita menyiapkan planning, menyiapkan rencana akan diimplementasikan di kelas. Jadi Bu Wiji harus bertanggung jawab ya terhadap hal ini sehingga nanti akan ada progres atau kemajuan belajar anak dilakukan. Karena saya juga waktu Bu Wiji, saya juga senang sekali karena mungkin guru-guru kan juga jarang semuanya pada sibuk, ada banyak tugas, jadi untuk ngobrol santai begini tadinya juga sama-sama kosong juga mungkin cari waktunya sulit sekali. Jadi Bu Wiji nanti semoga semua planningnya bisa berjalan dengan baik. Harapannya anak-anak juga akan ada peningkatan hasil belajar. Kita ketemu lagi dalam waktu ya Bu Wiji, obrolan santai seperti ini deh. Terima kasih Bu Ari ini ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini sudah melakukan kegiatan coaching dan di sini kita latihan coaching di sini untuk membuat
coaching menjadi lebih nyaman ya. Itu dari hasil yang saya amati tadi, yaitu proses coaching sudah berjalan dengan baik ini, sudah lancar, alur cerita sudah jelas, baik tujuan, identifikasi, rencana aksi, bahkan tanggung jawab sudah ditanyakan dan dijawab dengan baik oleh coach selaku coaching. Tapi ada beberapa pertanyaan saya yang akan saya sampaikan utama untuk coachingnya. Dari 3 kompetensi dalam proses coaching kita ada pelajaran sesi mendengarkan secara aktif, ya, curhatan dari coaching tadi, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga itu, menurut coach yang jadi coach Bu Arini ini, kira-kira yang perlu ditingkatkan lagi yang apa? Kalau saya selaku coach yang perlu ditingkatkan adalah pada poin untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kenapa saya pilih ini? Karena susah-susah gampang sebenarnya. Yeah. Karena kadang kita menyampaikan pertanyaan yang menurut kita sudah masuk tetapi tidak memancing yeah. gitu. Atau kadang menurut saya ini kurang tapi ternyata itu dibutuhkan oleh uji, sehingga memang harus benar-benar pas menyampaikan mana pertanyaan yang sesuai dengan ternyata permasalahan yang diangkat oleh uji itu apa. Nah, saya kan harus pintar memancing dan memberikan pertanyaan. Nah, ini sepertinya harus terus digali Pak dari saya selaku coach. Dari coach ini rasa ingin tahunya kan harus ditekankan lagi. Ada beberapa pertanyaan, seandainya gitu, ada pertanyaan ibu bertanya yang tadi sudah sampaikan berbobot tadi, ternyata coach jawabnya lain. Itu untuk memfokuskan kembali itu bagaimana? Kalau saya, misal saya memberikan pertanyaan gitu, kemudian ternyata Uci menjawab dengan jawaban yang lain. Tidak sesuai harapan Ibu. ibu. Betul. Maka langkah saya yang pertama, saya akan menguatkan kefokusan dari Ucinya dulu. Kemudian pertanyaan itu saya limpahkan kembali sampai pada Ucinya benar-benar fokus, gitu. Karena fokus ini kan memang kita kan berhadapan-hadapan, gitu. Jadi kita memang coach dan coach ini memang harus interaktif sekali. Pada saat coachnya noleh ke kanan, coach ke kiri sudah tidak nyambung. Nah, sehingga memang interaksi satu arah ini sangat penting sekali. Sehingga nanti komunikasi bahkan bertatap wajah itu memang harus pada saat coach dan coach berkomunikasi. Nah, ini nanti perlu sangat dibangun mulai dari awal yang seperti ini sehingga fokusnya memang benar-benar bersama. Terakhir, menurut Anda dari percakapan coach dan coaching, indikator ketercapaiannya apa? Kalau saya, kalau indikator ketercapaian adalah pada alur penyampaian masalah dan penyampaian solusi. Jadi masalah itu sudah tersampaikan dengan baik, kemudian bersama dengan coach ini sudah menemukan solusi sehingga pada endingnya, pada finalnya coach ini merasa apa yang selama ini dipaham ini ada penyelesaian walaupun dalam obrolan santai seperti ini. Terus ya itu tadi intinya indikator pencapaian Uci sudah merasa lega dan permasalahannya sudah tersampaikan dengan baik. Yang kedua, solusinya adalah Uci mendapatkan solusi ketercapaian. Baik, terima kasih Bu Arini, Sama-sama, terima kasih juga Bu Widi, selamat Bu Koji. Terima kasih. Bu Arini, selamat pagi. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, saya kok senang sekali ya bisa ketemu. Kenapa ya? saya? Kenapa ini, Bu? Iya. Kelihatan aja saya sumpah kamu. Oh, enggak sih, tapi memang ada yang dipendam yang ingin disampaikan. Sampai jerawat. Dipikir sendiri Lama nggak ketemu Bu Riris ya. Teman-teman bilang sibuk Bu Riris banyak kegiatan dinas lingkungan jadi saya nggak bisa ketemu. Iya, kemarin. Mau apa ini? Mau ketemu saya tadi? Iya. Kebetulan ketemu di kantin ini. Iya, ini dengan suasana yang enak sekali. Jam segini ke kantin ya,
ini apa ini Bu Arini yang mau disampaikan ke saya. Saya tak menenangkan diri dulu. Ngomong-ngomong. Santai ya Bu. Iya. Sambil minum kopi mungkin ada kopi Bude? Ayo. Kopi berapa Bu? 2 saja. Jadi begini, di sekolah ini kan ada tim MGMP sekolah yang lulus ya, insya Allah pada waktu pembentukannya itu juga yang mengomandani begitu loh. Nah kebetulan di tim mata pelajaran fisika ya, saya kan ada 3 orang, saya kemudian dengan Pak Basari dengan Pak Iwan. Nah sudah dengan perencanaan ada beberapa menyusun RPP, kemudian kita juga pernah melaksanakan lesson study. Kalau ada satu guru yang mengajar, yang lain juga mengikuti. Nah, tetapi Bu Rivi saya ini terasa berat, itu sampai rasanya tiap hari saya itu pengen apa minum obat sakit kepala gitu karena pusing saya tiap hari mikir hal ini. Jadi beberapa tugas itu banyak yang diserahkan ke saya semua Bu Rivi. Jadi nyusun RPP gitu kelas 10, 11, 12 semua diserahkan ke saya. Nanti kalau kita mau lesson study, kita mau apa, perangkatnya apa, menyiapkan media apa, ini semua diserahkan ke saya. Lalu saya ini membagi tugas bagaimana, saya masih ngisi ekstrakir, masih bina OSN, jadi saya itu bingung harus membagi waktu waktu dengan keluarga. Jadi sempat ada agak stres juga dengan orang-orang rumah, sehingga saya juga ingin bertemu Bu Riris ini mencari yang terbaik bagaimana supaya nanti saya juga enak berjalannya, ngajar saya nyampe ke anak-anak juga saya bisa maksimal, tapi kegiatan yang lain juga bisa terlaksana dengan baik. Jadi tujuan Ibu ketemu saya ini menyampaikan masalah yang tadinya tentang beban kerja kira-kira Bu Arini untuk pertemuan hari ini kira-kira apa yang ingin dicapai sama Bu Arini? Untuk pertemuan hari ini yang pertama yang jelas saya ingin mendapatkan solusi. Kenapa saya mengajak Bu Riris? Karena Bu Riris adalah penanggung jawab bidang kurikulum. Otomatis Bu Riris lah yang nanti akan mengawal ya perjalanan belajar mengajar baik terkait materi, terkait siswa maupun terkait saya dan teman-teman selaku guru. Nah saya ingin nanti di akhir obrolan kita saya sedikit lega, saya bisa tertawa lepas, saya sudah tidak minum obat sakit kepala lagi karena pusing memikirkan tugas yang begitu banyak. Harapan saya begitu dari obrolan hari ini. Dari yang saya tangkap kan semua beban diberikan ke Bu Arini. Kemudian kalau menurut Bu Arini, Pak Iwan sama Pak Basari ini tugasnya ngapain Bu? Nah gitu. Jadi kita ada pertemuan rutin Bu Riris ya, 1 minggu kita mesti ketemu 1 kali membahas misalnya kita akan menyusun RPP. Kita sudah bagi sebenarnya kelas 10 saya, kelas 11 Pak Iwan, kelas 12 Pak Basari. Nanti pada saat sudah proses mau mulai pengetikan, ini langsung beliau berdua ini wes dikatakan Bu Arini seperti itu. Lah memang kedua orang ini kan senior saya semua. Saya tidak mungkin menolak yang pertama. Yang kedua saya juga sudah kalah sungkan, sehingga memang dengan terpaksa, saya jujur dengan terpaksa itu saya terima. Memang saya kerjakan, tapi kan akan menumpuk-numpuk sehingga menghambat pekerjaan yang lain. Akhirnya saya mengajar pun menjadi nggak maksimal karena di kelas saya juga harus mengerjakan. Nah tugas ini kan juga dikejar deadline seperti itu. Kalau yang Bu Arini ceritakan tadi, kira-kira ada nggak sih kesempatan Bu Arini menyampaikan unek-uneknya kepada beliau berdua ini? Nah itulah kenapa saya ingin bertemu dengan Bu Riris kemarin. Nah makanya nanti ada satu waktu yang bisa dijadwalkan oleh Bu Riris, kita bertemu juga obrolan santai seperti itu dengan Pak Iwan dan Pak Basari, dan harus ada Bu Riris tentunya. Mungkin Bu Riris bisa dengan stafnya sehingga nanti akan benar-benar memetakan tugas di MGMP ini saya tugas apa, Pak Iwan atau Pak Basari apa, dan itu di hadapan beliau nanti Bu Riris yang memberikan penekanan dan kekuatan sehingga nanti saya pun juga ringan begitu Bu, sama-sama seimbang. Berarti kan ini Ibu menginginkan pertemuan dengan saya juga agar mereka juga tahu sebenarnya beban kerja itu sudah bersama, bukan Bu Arini saja. Menurut Bu Arini, kalau misalkan ada pertemuan itu, kira-kira pertemuan itu bisa dilaksanakan 1 kali atau bagaimana itu? Nah ini karena saya ingin sesegera mungkin bertemu, mungkin minggu ini bisa
kan mungkin satu kali dan minggu depan nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan kedua. Artinya kalau di pertemuan pertama itu kita ngetirkan masalah dulu ya, dan sudah clear, maka nanti di pertemuan kedua realisasi real bahwa memang tugas itu sudah dikerjakan sudah dikerjakan Pak Basori dan sehingga kita bertiga sudah sama-sama sadar bahwa masing-masing sudah ada tugasnya dan itu diketahui langsung oleh Bu Iris selaku penanggung jawab kurikulum. Jadi kalau misalkan Bu Ani menilai dari skala 1 sampai 10, nah posisi beliau berdua untuk saat ini ya sebelum terjadinya pertemuan ini di posisi berapa? Kalau menurut saya ya masih di posisi 6 sih Bu, karena memang kan beliau selalu melimpahkan tugasnya kepada saya. Jadi saya anggap beliau juga masih ada di posisi itu, walaupun harapan kedepannya saya ingin kita semua seimbang berada di posisi atau di level 9 yang sama-sama bertugas sesuai dengan tupoksinya seperti ini. Jadi keinginannya setelah pertemuan pertama itu berangsur menaik sampai ada di posisi yang sama ya, di posisi 9. Nah untuk misalkan jangka waktu kira-kira untuk mengadakan pertemuan itu enaknya kapan ya? Saya ingin Bu Iris segera mengagendakan kalau bisa lusa, karena dalam satu minggu kalau saya hadir setiap hari Bu Iris ya, tapi setahu saya kalau Pak Iwan sama Pak Basori ini ada satu hari yang beliau tidak ada jam sehingga beliau tidak ke sekolah. Mungkin Bu Iris yang lebih paham harinya apa, mungkin melalui jadwal sehingga nanti pas hari di saat kita semua hadir mungkin itu disegerakan untuk kita berkoordinasi. Jadi kalau misalkan besok lusa kita adakan pertemuan siap. Kemudian jangka waktunya untuk menuju ke angka 9 itu berapa lama? Kalau menurut saya mungkin dalam rentang waktu setelah itu 1 bulan setelah pertemuan saya yakin insya Allah kita bisa mencapai di level 9. Kira-kira siapa saja sih Bu yang bisa membantu untuk mendapatkan rencana yang Ibu harapkan? Nah, yang pertama jelas nanti saya akan bertim ya Bu, berarti kan mungkin Pak Basori sendiri, Pak Iwan, kemudian teman-teman guru yang lain jelas saya minta saran dan pendapat karena mungkin kan ada tipe atau model dari MGMP Mapel lain yang mungkin bisa saya adopsi. Mungkin selama ini di MGMP kita mungkin kurang inovasi atau seperti apa. Kemudian Bu Iris selaku penanggung jawab kurikulum beserta staf juga kami ingin dukungannya, dan kepada Bapak Kepala Sekolah juga kami ingin dukungan penuh untuk MGMP mata pelajaran. Nah, jadi pertemuan kita hari ini kira-kira Ibu merasa gimana? Apa sudah menemukan solusinya atau bagaimana? Agak sedikit berkurang ya Mas saya. Jadi bebannya kalau dari kemarin kan saya merasa bahwa kok saya berat sekali, seperti tidak ada teman untuk bicara karena semua memang ya terus terang saya pikir sendiri. Saya ingin cerita ke orang lain takut nanti ada sesuatu yang nggak enak. Tapi kalau ke Bu Iris langsung kan memang Bu Iris adalah penanggung jawab terkait KDM sehingga sudah tepat sasarannya dan sekarang sudah terasa pulang sekali Bu Iris. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi hari ini. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, mulai dari permasalahan sampai kita sama-sama menemukan solusi yang tepat, ini sudah merencanakan suatu rencana untuk menemukan solusi ini tadi. Mungkin kita mulai besok lusa saja untuk pertemuannya ya. Kemudian akan dilanjut untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, jadi karena kita sudah dapat solusi nih Bu, karena sudah waktunya bel juga, waktunya masuk kelas. Terima kasih juga traktirannya Bu, sama-sama. sudah minum es, sudah ada solusi, sudah segar ada esnya sehingga rasanya plong hari ini. Terima kasih ya sama-sama. Mungkin nanti setelah pertemuan pertama kita akan tindak lanjut lagi, kita bertemu lagi untuk bicara. Terima kasih. Kami dulu Bu. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Jadi setelah saya mengamati perbincangan antara coach dan coaching, saya sebagai pengamat ingin menyampaikan beberapa sepatah dua kata artinya. Jadi yang sudah saya tangkap di sini,
bahwa proses coaching sudah berjalan dengan baik sekali, bahkan sudah maksimal gitu ya, yaitu tentang tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi serta tanggung jawab itu sudah terlihat semuanya. Serta proses coaching tadi coaching sudah menentukan solusi dari permasalahannya, seperti itu sepatah dua kata dari saya sebagai pengamat. Terima kasih banyak ibu-ibu coach dan coaching atas sharing-sharingnya siang hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, halo Bu Cici. Maksud iya Bu Cici, ini ada permasalahan sih yang ingin saya bagikan ke Bu Cici. Tapi apa Bu Cici hari ini kosong sehingga saya bisa bercerita? Ya, kalau jam kedua ini saya kosong, Bu. Boleh monggo pun. Kalau saya sambil minum nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa, saya juga ini sudah pesan. Monggo mau cerita apa kira-kira? Kan saya ini wali kelas siswa kelas 11 SMA gitu. Jadi ibu kan tahu sendiri bahwa anak kelas 11 SMA itu luar biasanya, apalagi ya laki-laki. Jadi ini tadi barusan ketika anak-anak pulang jam 2 ini tadi saya dapat laporan Ya. dari pedagang yang ada di pasar. Kan kita tetanggaan gitu sama pasar. Sampaikan, Bu Guru itu ada muridnya ngerokok di pasar sembunyi-sembunyi. Aduh, saya langsung gitu ngomong ada pedagang yang seperti itu, kan berarti pedagang itu tahu bahwa dia itu siswa saya. Tapi ketika saya samperin ke pasar itu tidak ada sudah anaknya. Jadi kan sepertinya saya ini hanya dapat laporan, ada saksinya, tapi tidak nemu buktinya. Iya. Jadi saya bingung saya harus gimana gitu. Kira-kira apa ya? Kira-kira penyebabnya itu anak-anak nggak langsung pulang itu apa, Bu? Nah itu Bu, jadi kalau saya rasa sih mereka itu mungkin bisa jadi jenuh ada di rumah. Iya. Ketika dia sudah kumpul sama teman-temannya enak saja, belum pulang, waktunya pulang tidak pulang tapi malah keluyuran. Nah keluyurannya kalau saya rasa kalau misalkan itu hal yang positif sih, misalkan belajar bersama itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan ngerokok itu yang saya beban sebenarnya. Iya. Kalau dari keluarga, apakah Ibu sudah pernah apa ya? Latar belakang keluarganya gimana kira-kira? Kan ini saya juga nggak tahu pelakunya Iya. siapa. Jadi kalau saya lihat secara umum kalau di keluarga sih memang kebanyakan atau sebagian besar itu orang tuanya, bapaknya itu juga merokok. Jadi mereka berada di dalam lingkungan yang merokok juga. Makanya sih sebenarnya kalau mereka merokoknya di rumah itu tidak jadi beban buat saya, itu kan juga sudah beban keluarganya gitu. Tapi ini yang beban saya itu mereka masih pakai seragam. Kira-kira rencana Ibu dari masalah ini apa selanjutnya? Saya sih pengennya karena ini sudah siang dan anak-anak sudah pulang, mungkin besok saya ingin meminta bantuan untuk merazia mungkin ya. Boleh. Nanti kita hubungi apa? Guru BK, Bapak Satpam, ya. Terus sama guru-guru wali kelas yang lain juga harus tahu, Bu. Iya. Nanti saya konfirmasikan sama guru BK-nya, sama wali kelas juga, sama satpam atau sama ibu wakil kesiswaan mungkin boleh ya. Terus apa? Rencana kedepannya setelah Ibu tahu, ya, Ibu tahu anak-anak yang merokok itu agar apa ya? Kita buat mereka mengerti apa dampak dari merokok itu. Kalau sudah kita
kita razia, kemudian saya sih berharapnya razia ini berlanjut, jadi tidak hanya 1 kali 2 kali saja, tapi berlanjut. Kemudian saya juga pengennya usulan saya nih Bu, kerjasama sama puskesmas setempat untuk melakukan sosialisasi ke anak-anak mengenai bahaya merokok. Gitu. Nanti minta bantuan Pak Adi ya. Pak Adi kan punya nomornya itu kepala puskesmas. Minta bantuan Pak Adi, nanti biar Pak Adi menghubungi sama kepala puskesmasnya. Terus kita tanya di sana bisanya waktunya kapan sosialisasinya. Nah kita cari waktu juga, kita bisanya kapan. Nanti kalau sudah ketemu waktunya, ya Bu, kalau bisa tidak hanya anak-anak saja, tapi juga wali muridnya kita panggil, ya, beserta guru-guru yang lain. Kita ada sosialisasi bagaimana dampak rokok bagi tubuh itu juga, gitu. Ya, jadi kalau misalkan ini kan juga permasalahan ini cukup riskan ya, Bu. Iya. Jadi kalau misalkan besok kita adakan razia, kemudian mungkin 3 hari lagi atau minggu depan untuk sosialisasinya gimana Bu ya kira-kira? Kalau untuk minggu depan insya Allah bisa Bu. Kalau untuk minggu-minggu ini kan karena waktunya terlalu mepet mungkin ya. Jadi kita cari waktu sama kepala puskesmasnya juga kita nggak tahu mereka bisa apa tidak. Takutnya kalau kita tidak membuat janji mereka tidak bisa gitu. Kira-kira nanti hambatannya ada nggak Bu? Kalau menurut saya mungkin hambatannya itu orang tua mungkin Bu ya. Jadi kita sudah ketat nih untuk mengurusi masalah ini di sekolah tentang peraturan merokok ini, tapi di rumah mereka dibebaskan sama orang tuanya. Nah itu hambatan saya, kekhawatiran saya di situ Bu. Jadi ya yang Ibu sampaikan tadi ke saya, solusi itu untuk sosialisasi juga kepada orang tua ya bisa jadi Bu ya untuk mengatasi hambatan atau gangguan tersebut di rumah gitu Bu ya. Berarti kalau sudah ada solusi berarti kan harus ada komitmen. Komitmen ke depannya kira-kira seperti apa? Kalau komitmen sih saya meminta mungkin gini, surat pernyataan anak-anak tidak merokok ketika berada di lingkungan sekolah atau memakai atribut sekolah. Kemudian surat pernyataan tersebut tidak hanya ditandatangani sama anak itu, tapi juga ditandatangani sama orang tua. Ya, kita sama-sama memantau anak ya, entah itu di sekolah maupun di rumah. Saya setuju dengan usulnya Bu Riris dan kedepannya semoga berjalan dengan lancar ya. Soalnya kan kalau tidak ada antara sekolah dan keluarga dan orang tua itu kayaknya nggak akan berhasil gitu ya. Kira-kira gimana? Apakah masih penat pikirannya? Ini saya sudah bisa tersinggung. Iya, ini sudah plong, sudah dapat solusi dari masalah tadi, sudah tidak buntu lagi. Iya, ini sudah happy, saya sudah bisa pulang ini berarti saya. Iya, Bu. Alhamdulillah kalau gitu. Ya, saya juga senang sekali bisa membantu Bu Riris ya. Kita ngobrol-ngobrol gini sambil minum es ya. Mungkin itu saja mungkin Bu ya, ini sudah waktunya pulang. Takut nggak ada kendaraan ini Bu. Semoga apa yang sudah kita rencanakan tadi berjalan dengan baik ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya pamit pulang dulu ya Bu. Assalamualaikum. Proses kucingnya berjalan dengan lancar. Bu Lili sebagai kucing, kemudian Bu Lijo juga sebagai kucing. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi terkait proses kucing tadi, untuk alur ceritanya sudah muncul semuanya, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi,
rencana aksi dan tanggung jawab sudah muncul semua. Jadi Baik Food sudah memberikan arahan-arahan, kemudian Uci juga mulai dari melemparkan masalah sampai akhirnya Uci sendiri bisa menemukan solusinya ya, walaupun ada tambahan tips di sini. Nah, karena prosesnya sudah berjalan lancar, ada sedikit saja yang mengganjal yang saya tanyakan kepada coach begitu ya. Jadi kompetensi apa yang masih ingin dicapai dari proses coaching? Kompetensi yang ingin saya capai adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Ya, kenapa ini yang dipilih Bu Wici selaku coach? Karena kadang apa yang kita tanyakan belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan coach. Seperti itu. Kadang apa yang mau kita sampaikan tapi nggak jadi, itu yang diharapkan coach dari solusinya seperti itu. Nah, kemudian satu lagi yang mungkin kita bersama anggap penting, yang masih ingin diperbaiki apa dari proses coaching ini? Mungkin itu, Bu, ya. Saya harus sering berlatih mungkin ya. Harus berlatih, terus sering praktek coaching ini, terus harus fokus. Karena apa? Karena kalau mendengarkan pesan atau teman kita kan harus fokus ya. Kita tidak bisa dengan mungkin bekerja atau apa, kita harus fokus dengan permasalahan yang mau mau dimintai solusi dari kunci itu sendiri. Kira-kira terakhir Bu, kira-kira ada nggak trik khusus dari Bu Wici sebagai coach untuk mengembalikan kefokusan itu supaya memang benar-benar nanti ada interaksi yang aktif antara coach dan coach? Kalau fokus mungkin terutama untuk saya harus mendengarkan penuh ya. Saya tidak akan melakukan pekerjaan yang lain selain mendengarkan permasalahan dari kunci ya. Seperti itu. Ya, alhamdulillah proses coaching hari ini sudah lancar, terus dan itu sudah sangat interaktif dan komunikatif sekali. Semoga nanti kedepannya yang diharapkan oleh coaching yang dilaksanakan oleh coach sama-sama bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.